Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibbati hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang ke-6 di dalam pesan indah Ramadan 1441 Hijriah. Dan tema pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-6 ini adalah sebenarnya masih berkaitan dengan tema kemarin, yaitu bukti Anda di dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Temanya kebalikannya, yaitu sangat tercela di dalam bulan Ramadan bernyanyi dan bermain musik. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriahnya. Ahibati hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Kita ingin Ramadan kita benar-benar mendatangkan pahala, yaitu diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan mukaffiratu ma bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu antara sholat Jumat dengan sholat Jumat dan bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa jika dijauhi dosa besar. Maka ahibati hafidhakumullah, bermain musik, kemudian menyanyi adalah dosa besar. Dan apabila dia dosa besar, berarti otomatis diharamkan, bahkan sangat diharamkan, terutama lagi di dalam Ramadan, karena Ramadan bulan untuk beribadah. Di awal malam pertama bulan Ramadan ada suara berseru dari langit, sebagaimana dalam hadis sahih, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan. Ayo mengerjakan ketaatan, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa. Bukan sebaliknya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, cukupkan. Berbuat maksiat, cukupkan. Mendengarkan musik, bernyanyi, cukupkan. Anda sekarang dalam bulan Ramadan. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa lagu yang sengaja disebarkan oleh orang-orang menjelang Ramadan. Akhirnya di dalam Ramadan orang sibuk dengan mendengarkan lagu tersebut. Di mana-mana di setel lagu dan nyanyian tersebut. Saya lihat tahun ini, alhamdulillah, meskipun keluar beberapa lagu dalam tanda kutip religi sebelum Ramadan, ternyata tidak laku juga. Walhamdulillah, di dalam Ramadan kaum muslimin lebih suka untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Ini sebuah prestasi dari kaum muslimin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menekankan bahwa hukum bermusik dan bernyanyi haram dan dia dosa besar. Dan saya akan menyebutkan dalil-dalil. Kalau dari dalil Al-Quran mungkin sudah jelas. Surat Luqman ayat 6, bahwasanya
Allah berfirman, wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith untuk menyesatkan manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ahli tafsir, sampai beliau bersumpah bahwasanya lahwal hadith yang dimaksud adalah al-ghina, nyanyian. Kemudian begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Surat Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Surat Al-Isra ayat 64. Yang artinya, dan hasunglah, ikatlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda. Yang dimaksud dengan dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Ajakanmu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sautus syaitan bikulli da'in ila ma'siyah. Suaranya syaitan yang mengajak kepada maksiat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditafsiri oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir. Dan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah jelas, yaitu hadis dari sahabat Nabi Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif wala yanzilanna aqwamun ila janabi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim lihajah fayaqulu irji' ilaina gadan fayubayyituhumullah wa yada'ul alama wa yamsakhu akharina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku, ini kabar yang pasti terjadi dan berupa peringatan keras. Al-khabar fi mahalli dzam, kabar pasti terjadi dan berupa peringatan keras. Orang-orang yang menghalalkan, berarti diharamkan, yaitu perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman keras, dan alat-alat musik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, hanya disebutkan sahabatnya tanpa sanad, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud secara marfu' dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Tahdzibus Sunan, dan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Nuzhatul Asma', dan oleh Imam Al-Iraqi ahli hadis di dalam kitab At-Taqyid wal Idah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Irsyadul Faqih, dan disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar ahli hadis dari kalangan mazhab Syafi'i di dalam kitab Ta'liqut Ta'liq. Semuanya mensahihkan hadis ini, dan hadis ini secara jelas menunjukkan bahwasanya haramnya perbuatan menyanyi dan haramnya bermain musik. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan sebuah dalil sangat kokoh, yaitu dalil berupa ijma', ijtihadu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Ijtihadnya para umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah permasalahan, dalam permasalahan agama. Mereka sepakat
bahwasanya hukum musik dan nyanyian haram. Hukum musik dan nyanyian haram. Mereka sepakat akan hal itu. Coba saya bacakan sekarang. Ulama generasi ke-10 Hijriah, Al-Hafidh Al-Muhaqqiq Ibnu Hajar Al-Haytami yang bermadhab Syafi'i, beliau menukilkan ijma' al-autar wal ma'azif kat-tumbur wal 'ud was-sanji wa ghairu dhalika min al-alati al-mashhurah inda ahli al-lahwi wash-shafahah wal-fusuqi wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf wa man haka fihi khilafan faqad ghalit aw ghalaba alayhi hawah hatta asammahu wa a'mahu wa mana'ahu hadahu wa zalla bihi an sunani taqwahu. Al-autar, salah satu alat musik, wal ma'azif, dan juga alat-alat musik seperti tumbur, trompet, wal 'ud, juga yang semisal dengan trompet, gendang, dan juga seluruh alat musik dan selainnya dari alat-alat musik yang masyhur menurut orang-orang yang suka leha-leha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang fasik. Ini bukan perkataan saya. Maka seluruhnya adalah haram tanpa khilaf. Siapa yang menghikayatkan di dalamnya khilaf, maka sungguh ia telah keliru dan atau dikuasai hawa nafsunya sehingga dia dibutakan, sehingga dia ditulikan, maksudnya hatinya, dan dilarang dari petunjuknya, dan dia tergelincir dari hal-hal yang menyebabkan ketakwaannya. Abul Abbas Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan, ammal mazamir wal kubah fala yakhtalafu fi tahrimi sama'iha. Adapun alat-alat musik dan juga salah satu kubah, yaitu termasuk alat musik, maka tidak ada perbedaan pendapat, diharamkan mendengarkannya. Walam asma'an ahadin mimma yu'tabaru qawluhu minas salaf wa a'immatil khalaf man yubihu dhalik. Aku belum pernah mendengar, beliau ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 600-an, seorang pun dari ulama salaf, dari para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang dianggap pendapatnya, dan juga para imam generasi terakhir yang membolehkan akan hal itu. Ini ijma'. Begitu juga yang menukil ijma' adalah Abul Fatah Sulaiman bin Ayyub Ar-Razi. Beliau mengatakan, annallaha yaghfiru likulli mudhnibin illa sahiba artabah au kubah wal artabah al-'ud wa ma'a hadha fa innahu ijma'. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap yang berdosa kecuali orang yang bermain seruling atau orang yang bermain drum. Dan tetapi ini perlu diperhatikan bahwasanya ini adalah ijma', kata beliau. Begitu juga Imam Abul Husain Al-Baghawi, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Dan saya nasihatkan, ijma' yang saya ucapkan tadi, silahkan siapa saja para pendakwah, para ustadz yang masih membolehkan untuk mendengarkan musik, silahkan cari di dalam kitab, dengarkan baik-baik kitabnya, agar tidak salah baca, agar rujuk dari fatwanya yang membolehkan nyanyian dan musik. Kaffur ri'a an muharramatil lahwi was sama'. Kaffur ri'a an muharramatil lahwi was sama'. Imam Abul Husain Al-Baghawi, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, wattafaqu ala tahrimil mazamir
wal malahi wal ma'azif. Para ulama bersepakat tentang haramnya alat-alat musik, alat-alat melalaikan, dan nyanyian-nyanyian. Begitu juga Imam Ibnu Qudamah, ulama Islam bermadhab Al-Hambali, dalam kitabnya Al-Mughni, alatul lahwi kattumbur wal mizmar wasyababa alatun lil ma'siyah bil ijma'. Alat melalaikan seperti drum, seperti mizmar, alat-alat musik, syababah, alat-alat musik adalah alat untuk bermaksiat. Ini bagi yang mengatakan bahwasanya tidak ada hukum pada alat. Ia adalah sebuah alat yang sudah dinas bahwasanya dia haram bil ijma', dengan ijma'. Dan ijma' adalah salah satu referensi hukum Islam yang sangat kuat. Hati-hati menyelisihi ijma'. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga yang masih membolehkan dari yang didengar ucapannya, yang dicontoh perbuatannya, agar bisa rujuk dari pendapat ini sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin benar-benar meninggalkan nyanyian dan musik di dalam bulan Ramadan ini terutama, dan juga nanti di luar Ramadan. Sungguh ini nasihat benar-benar hanya dari hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.